Wah, ini apa ini? Wih, ya ini adalah Samsung Galaxy A12 dan gue akan bikin podcast pakai smartphone ini. Pak, itu kotaknya. Handphonenya. Oh iya, pakai ini. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen ngomongin tentang podcast. Dan seperti yang kalian tahu, gue punya beberapa podcast. Ada Wisnu Kumoro Podcast, Bedtime Story Podcast, Gadgetainment Podcast, sampai podcast yang kolaborasi dengan Taufik Nobo, 30-an podcast. Dan biasanya dalam merekam podcast, gue menggunakan device-device yang ada di sini. Meski memang kekurangannya adalah ini agak mahal, karena harganya secara total yang ada di sini di atas 10 jutaan. Tapi di episode kali ini gue nggak pakai ini semua. Jadi, tapi kayak gue butuh mejanya deh buat nutupin perut gue. Jadi, bentar ya. Tuh, 2, 3. Wih, balik lagi mejanya. Cuman agak kurang lurus. Jadi ini adalah smartphone dari Samsung yang harganya hanya sekitar 2 jutaan. Dan ini warnanya biru. Ya, menarik banget buat gue karena ini ada 2 motif juga di bagian belakangnya. Dan yang lebih spesial lagi karena ini punya baterai dan juga storage dan juga memori yang menurut gue cukup untuk bikin podcast portable dimanapun kalian berada. Smartphone ini menggunakan prosesor MediaTek Helio P35 dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Dan smartphone ini masih bisa di-expand lagi storage-nya dengan menggunakan microSD. Dan untuk konektivitasnya menggunakan USB Type-C 2.0, support FM radio, dan masih memiliki audio jack. Dan ini penting banget. Dan smartphone ini juga memiliki baterai yang besar 5000 mAh dan artinya itu bisa dipakai untuk merekam podcast dalam jangka waktu yang panjang. Karena podcast biasanya itu nggak sebentar. Di atas 10 menit, di atas 20 menit, bahkan banyak yang di atas 1 jam. Jadi ya, untuk merekam podcast ini cocok banget. Dan gue akan tunjukin kepada kalian bagaimana cara gue bikin podcast pakai smartphone ini dan ya, cuma pakai smartphone ini aja. Perekamannya, post-productionnya, sampai uploadnya cuma pakai smartphone ini aja. Dan untuk aplikasi perekaman, kalian bisa menggunakan berbagai aplikasi sebenarnya, karena banyak banget di Play Store. Kalian bisa pilih yang mana yang paling kalian suka. Tapi gue di sini akan menggunakan aplikasi yang menjadi aplikasi bawaan dari Samsung, yaitu adalah voice recorder. Dan kalian bisa langsung temukan ini sudah pre-install dan menurut gue kualitasnya itu juga nggak kalah sama aplikasi-aplikasi yang lain dan ini reliable banget. Gue akan pakai aplikasi ini sebagai aplikasi utama. Dan gue juga menyarankan ketika kalian merekam podcast menggunakan smartphone, ya saran gue matiin aja notifikasi dan juga airplane mode kalau perlu. Jadi kalian tidak terganggu oleh apapun dan juga itu bisa menghemat baterai lebih baik. Kalau kalian nggak pakai mikrofon tambahan tapi mikrofon internal, kalian tinggal meletakkan aja atau memposisikan smartphone kalian di depan mulut kalian, tapi jangan terlalu dekat ya, karena ini juga akan mendistorsi suara kalian. Tapi juga jangan terlalu jauh karena sulit untuk menangkap audio kalian. Jadi kurang lebih saran gue sekitar 5 atau 7 jari gitu dari mulut kalian. Itu adalah lokasi menurut gue ideal gitu ya posisinya nih. Kayak 5-7 jari gitu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Hai, I'm Wisnu Kumoro dan ini adalah podcast gue. Ini gue contohkan bagaimana merekam podcast tanpa mikrofon eksternal apapun tapi langsung menggunakan mikrofon internal. Jaraknya kurang lebih 5-7 jari dari mulut kalian, langsung bicara ke smartphone-nya dan hasilnya seperti ini. Memang sih secara kualitas mungkin tidak terlalu profesional, masih terdengar suara noise di belakang dan di sekitar gue mungkin dan juga mungkin suaranya banyak reverb-nya karena tergantung ruangannya. Jadi kalau kalian mau lebih profesional, pakai aja mikrofon eksternal. Dan kalau untuk mikrofon eksternal, di sini kalian bisa menggunakan beberapa jenis mikrofon. Tapi gue menyarankan untuk awal-awal pakai yang bentuknya lavalier kayak gini aja. Jadi selain kecil, ini juga gue pakai untuk perekaman video ini ya by the way. Ini yang kayak gini, kalian bisa jepitin di baju atau kalian pegang ketika bikin podcast karena nggak ada yang lihat juga kan. Ya kan bisa pegang seperti ini dan ini bisa langsung dihubungkan ke smartphone ini karena masih ada lubang audio jack-nya. Jadi bisa tinggal dicolok aja ini gini dan bisa langsung merekam audionya. Tapi memang keterbatasannya adalah ya tergantung dari panjang kabelnya. Kalau kabelnya cuma segini, kalian tidak bisa terlalu jauh dari smartphone kalian. Mungkin ya peletakannya jadi cuma bisa begini aja. Tapi kalau kalian pakai yang kabelnya panjang, kalian bisa taruh smartphone-nya mungkin di ruangan sebelah, kalian rekam dari sini. Ya kali aja sambil jalan-jalan ngerekam podcastnya, ya tergantung kebutuhan kalian. Dan ini juga bisa kalian pakai untuk merekam video sebenarnya. Jadi kalau kalian rekam video, ya ini kalian bisa ngambil audionya dari sini dan itu lebih terfokus audionya. Contohnya kayak gimana? Nih akan gue contohin audionya kayak gimana ya.
Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen kasih tahu kepada kalian bagaimana cara bikin setup podcast dengan smartphone dengan harga 2 jutaan aja. Dan ya contohnya seperti ini. Ini menggunakan mikrofon eksternal dan dihubungkan langsung ke smartphone-nya. Dan ya terdengar seperti ini. Ini memang jaraknya nggak ideal sebenarnya. Karena aslinya ini menggunakan mikrofon lavalier yang harusnya ditaruh di kerah. Tapi kalau ditaruh di kerah, suaranya akan jadi seperti ini. Jadi memang sedikit terdengar jauh kalau kalian dengerin. Tapi ya karena ini podcast, menurut gue sih dipegang kayak gini juga nggak apa-apa. Pastikan jaraknya nggak lebih dekat dan nggak terlalu jauh. Ya kira-kira 3 jari dari mulut kalian supaya hasilnya optimal. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu kalau pakai mikrofon ini. Podcast? Iya, Bapak mau podcast? Nggak ada suaranya? Ya soalnya ini cuma satu. Oke, jadi kalau untuk podcast yang memang lebih dari 1 orang, kalau pakai 1 lavalier kayak gini, nggak optimal sama sekali. Karena kalau ditaruh di tengah gini pun sebenarnya audionya masuk, tapi ya jatuhnya kayak lagi rekaman lagu The Beatles, satu mikrofon berdua, ya kan? Gitu, jadi nggak enak juga. Nah, ada solusinya, yaitu adalah kabel lavalier yang memang punya cabang ganda kayak gini. Jadi ini sebenarnya lavalier tapi punya 2 kepala dan dua-duanya di sini panjang banget emang. Bentar ya. Nah, ujungnya ada 2 lavalier kayak gini dan artinya dengan metode yang tadi tapi jumlahnya ada 2, kalian bisa bikin podcast berdua secara langsung menggunakan 1 smartphone aja dan kita akan jajal. Oh ya, tapi sebelumnya pastikan ini memiliki 3 ulir. Jadi kalau kalian perhatikan, di sini ulirnya hanya 2. Berbeda dengan lavalier gue yang tadi, ulirnya ada 3. Jadi pastikan ini memiliki 3 ulir supaya bisa dihubungkan ke smartphone. Kalau untuk kamera, 2 ulir kayak gini aja itu bisa. Tapi kalau untuk smartphone harus 3 ulirnya. Dan di sini ada konverternya. Dan untuk harga, sebenarnya aksesoris ini nggak terlalu mahal karena gue beli di harga cuma sekitar 300 ribuan aja. Jadi cukup terjangkau dan ya, mari kita jajal. Oke, ini adalah contoh podcast kalau berdua menggunakan mikrofon masing-masing. Akhirnya ada suaranya. Tadi tuh nggak bisa ngomong Pak, bikin cuma 1. Oh iya. Ini kan enak ada 2 mic-nya. Iya, jadi ini bisa bikin podcast berdua dengan mikrofon masing-masing. Padahal ini terhubung ke 1 smartphone aja. Ini ideal buat teman-teman yang pengen mulai bikin podcast dengan konsep ngobrol kayak kita. Kontennya lebih dari 1 orang. Iya, dan kalau kalian mau dengar hasil podcast yang kita berdua rekam menggunakan settingan ini, kita udah bikin soalnya. Udah bikin. Kita udah bikin dan kalian bisa dengerin di sini. Tiap ada yang nikah, itu memang kita saling bahu-membahu. Jadi bahu kita ketemu sama bahu teman kita. Rada rapet ya. Nah, itu adalah sampel bagaimana kalau kita bikin podcast berdua. Saya udah nggak rekam, Pak. Ini ke kamera, cuma pakai yang ini. Ya, kalau bapak palanya ada di sini jatuhnya kayak pelukan, nggak bisa, maaf ya. Jadi kalau kalian merekam podcast dalam konsep berdua, sebenarnya bisa pakai aksesoris kayak gini. Tapi kalau lebih dari 2 bagaimana? Gue menemukan sebuah trik sebenarnya bagaimana cara melakukannya. Sebenarnya konsepnya sama seperti ini, yaitu adalah memakai lavalier dengan model split seperti ini. Ya, jadi terpisah menjadi 2 langsung, ini akan lebih mudah. Tapi lebih dari ini, gue tambahin 1 aksesoris lagi, yaitu adalah splitter. Ini harganya juga relatif murah, hanya 25 ribuan aja. Dan ini splitternya agak spesial karena di sini untuk mikrofon dan untuk mikrofon. Berbeda dengan splitter yang kebanyakan ada di pasaran. Kalau di pasaran kebanyakan ya mikrofon dan juga headphone. Jadi 1 untuk mendengarkan, 1 untuk bicara. Tapi di sini dua-duanya untuk mikrofon. Jadi ini tinggal kalian colokin ke sini. Dan kalau kalian ada mikrofon lain, kalian tinggal colokin di sini dan ini bisa langsung merekam bersama-sama. Jadi kalau kalian punya yang kayak gini 1 lagi, artinya kalian bisa merekam secara berempat. Tapi ya di sini saya cuma sendiri, saya nggak bisa nyontoin 4-4-nya sekaligus. Tapi besok harusnya ada orang yang kesini sih. Jadi kita lanjutin besok aja ya. Oke, kalau gitu videonya akan gue lanjutkan setelah ini. Jadi saat ini adalah saat untuk sponsor dari video ini, yaitu adalah Google AdSense. Oke, dan sekarang gue udah siap buat ngejajal settingan podcast yang lebih dari 2 orang. Dan di sini gue akan dibantu oleh Bapak Divi dari channel Gadgetemen. Silakan duduk Pak, di sini Pak. Kita akan jajal langsung 4 orang Pak. Tadi dulu, di sini duduknya? Iya. Itu kan lega.
Iya, nanti kan ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi? 2 orang lagi. Siapa, Pak? Bentar. Mas, silakan masuk. G. Ya, Familiar ya? Asik, syuting. Agak ini Pak. Yang pakai topi ganteng loh. Syuting. Pakai baju Mickey juga. Udah ya, oke. Jadi sekarang udah berempat dan kita akan jajal. Ini ada 4 mikrofon ya. Ujungnya sih 4, tapi kabelnya sebenarnya cuma 2. Dihubungkan pakai splitter lagi masuk ke smartphone ini. Jadi silakan diambil Mas mikrofonnya ya, jangan dimakan ya. Ya. Begini dipakai. Ya, oke. Udah ya, oke. Sekarang gua akan rekam dan kita jajal. Tes, ini mikrofon 1, mikrofon DV. Ini mikrofon 2, Ini mikrofon 3. Mike Tyson. Oke. Ya. Pak. Hah? Agak aneh tapi orangnya Pak. Iya sih. Udah Bapak aja deh. Sendiri lanjutin deh. Jadi, Iya. Mas, maaf nih ya. Kayaknya lebih enak kalau saya jelasinnya sendiri aja deh. Kayaknya dari tadi gangguin doang. Maaf nih ya. Ya. Nanti saya transfer. Gak usah salam gini aja gini. Gak usah salam. Apa? Gak usah salam. Gini Iya, aja. nggak usah salah. Ya udah, lanjut. Jadi buat kalian yang pengen bikin podcast lebih dari 4 mikrofon, sebenarnya gue menyarankan dibikin menjadi multi-track dan itu prosesnya agak sedikit rumit karena memang menggunakan aplikasi khusus. Misalkan ada aplikasi multi-track recorder dan itu juga ya biasanya tidak gratisan. Jadi harus ada modal lebih. Rentang harganya memang bervariasi, ada yang puluhan ribu, belasan ribu, bahkan ratusan ribu. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuan dan juga ya kemampuan kalian mengedit. Karena di sana nggak cuma buat rekam biasanya, tapi juga buat edit. Jadi sekarang gue pengen bahas mengenai edit hasil rekaman kita. Nah, untuk mengedit sebenarnya kalau di aplikasi yang voice recorder bawaan Samsung itu memang tidak ada fitur editingnya. Tapi kalau kalian mau edit, gue menyarankan beberapa aplikasi. Misalkan ada yang namanya Wave Editor. Itu adalah yang paling sering gue pakai. Karena fiturnya cukup banyak dan kalian juga bisa menambahkan beberapa efek untuk suara kalian. Atau kalau kalian pengen lebih advance lagi dalam mengedit audionya, kalian bisa menggunakan aplikasi yang memang diperuntukkan untuk profesional. Misalkan kayak Audio Evolution Mobile Studio atau N-Track. Tapi aplikasi-aplikasi itu menurut gue terlalu overkill banget karena ya toolsnya kebanyakan nggak kita pakai. Jadi gue menyarankan aplikasi yang kayak voice recorder gitu. Misalkan alternatifnya adalah Dolby On, itu adalah dari Dolby dan itu fiturnya juga cukup oke. Filter-filternya banyak dan kalian bisa melakukan trimming depan dan bagian belakang dan itu sesuai dengan orang-orang yang biasa bikin podcast di smartphone. Jadi oke banget juga dari Dolby. Paling tips dari gue ketika kalian mengedit audio kalian itu perhatikan kenyamanan dalam mendengarkan. Jadi ketika kalian mendengarkan file tersebut, pastikan kalian juga nyaman ketika mendengarkannya karena kalau kalian aja nggak nyaman sama hasilnya, ya apalagi orang lain. Jadi pastikan paling nggak kalian sendiri nyaman dengan hasilnya. Ketika hasilnya sudah oke menurut kalian, tinggal kita upload ke internet. Dan untuk sebuah podcast itu diupload ke internetnya biasanya masuk ke hosting dan hostingnya ini beragam. Misalkan kayak Podbean, ada juga Anchor. Anchor ini agak spesial karena ini gratis dan rata-rata podcaster saat ini menggunakan Anchor. Dan kalian tinggal sign up aja ke Anchor nanti ketika sudah punya akunnya untuk 1 email. Kalian tinggal isi keterangan tentang podcast kalian dan kalian akan diminta untuk upload file audionya. Dan silakan upload file audio yang tadi udah direkam dan ini bisa dilakukan di smartphone ini. Karena podcast ini yang gue sama Divi rekam pakai smartphone ini, gue uploadnya langsung dari smartphone ini juga. Jadi ya sama seperti gue, kalian juga bisa melakukan itu. Lalu kemudian juga ada satu aspek yang mungkin banyak orang kelewat ketika bikin podcast, yaitu adalah cover art. Jadi setiap podcast itu punya cover sendiri dan itu bentuknya adalah gambar dan kalian harus menyiapkan itu. Dan untuk cover art, gue udah minta tolong sama Divi untuk disiapkan cover artnya dan hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, seperti yang Wisnu bilang tadi, cover art itu memang penting banget untuk sebuah podcast ya. Dan cara bikinnya juga macam-macam. Bisa pakai gambar dari bikin sendiri atau juga bisa pakai gambar kitanya. Dan itu bisa diambil dari foto. Baik itu foto kamera depan maupun kamera belakang. Dan ini menunjang banget di sini karena untuk kamera belakangnya Samsung Galaxy A12 ini yang gue pakai buat ngerekam. Ini resolusinya 48 megapiksel untuk main kameranya. Dan juga untuk kamera depannya itu udah 8 megapiksel. Jadi udah lebih dari cukup kalau misalkan kita mau bikin cover art pakai foto sendiri. Gitu. Oke, kita langsung kembaliin aja ke Pak Wisnu. Oke, terima kasih Divi atas informasinya dan ya, itu adalah informasi dari gue dan juga Diviansyah dari Gadgetainment tentang Samsung Galaxy A12 ini untuk dipakai konten.
Memang secara positioning, smartphone ini bisa dibilang harganya terjangkau, cuma 2 jutaan. Secara spesifikasi bukan yang terbaik, jelas sekali ya di pasaran saat ini, bukan yang terbaik. Tapi ternyata ini masih mampu banget untuk bikin konten yang kekinian, yang saat ini lagi rame, yaitu adalah podcast. Jadi buat kalian yang pengen bikin karya, terutama podcast, kalian bisa mulai bahkan dengan smartphone ini. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk kalian tidak bikin sesuatu untuk mengekspresikan diri kalian, karena ya smartphone terjangkau dari Samsung ini aja bisa membantu kalian untuk bikin konten yang siapa tahu itu bisa meledak banget nantinya, bisa viral banget, bisa membantu hidup kalian juga dan hidup orang lain yang terbantu oleh karya kalian. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A12. Untuk informasi lebih lanjut cek aja ke link yang ada di deskripsi atau ke sosial medianya Samsung Indonesia secara langsung ya. Dan kalau kalian ada yang udah bikin konten pakai smartphone Samsung Galaxy A12 ini, silahkan tulis juga di bagian komen. Gue pengen denger, pengen lihat karya kalian. Kalau itu bentuknya adalah selain podcast, silahkan di post aja di deskripsi. Kok deskripsi? Di komen. Kan deskripsi bagian gue ya? Oh iya, kok gue salah ngomongnya? Ini artinya gue udah kebanyakan ngomong. Yaudah, Wisnu Kumoro pamit. Dadah.